Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Tini Madlatika. Hari ini saya bakalan ngobrol sama salah satu coach, salah satu pelatih muda juga. Dia adalah salah satu pelatih dari daerah Banten, dan kemudian dia juga salah satu partner kerja saya dulu. Istilahnya kita sama-sama meniti karir kepelatihan bersama. So nggak usah lama-lama lagi, silakan kalian bisa nonton videonya setelah ini. Jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di komen, jangan lupa untuk di subscribe. Thank you. Oke nih, langsung nyambung aja. Gue pengen nanya sama lo nih. Yoi, kita langsung aja. Apa nih? Mau formal atau informal? Basa-basi banget aja. Iya. Gak bisa formal. Iya, bener. Lu tahu gue lah. Iya, bener. Jadi kan ya COVID-19 nih. Lu 3 bulan, gue 3 bulan loh, 3 bulan, hampir 3 bulan lebih di rumah aja. Di rumah. Gue paling keluar, gue tuh keren. Gue bener keluar tuh cuman kalau nggak ke supermarket. Lu kuat, keren sih. Iya, gue bener-bener ke supermarket sama paling ke rumah kakak gue gitu. Karena kita sama-sama isolasi kan. Jadi kakak gue rumahnya isolasi, gue juga isolasi. Jadi bener-bener cuman dari rumah ke rumah gitu. Terus kalaupun gue habis dari luar tuh auto langsung mandi langsung. Ya gue nggak berani menyentuh apapun setelah gue mandi sih, kayak gitu. Pasti. Nah kalau lu bener di rumah aja atau sempet? Gue di rumah. Awal COVID gue di rumah, bener-bener di rumah. Gue nggak bisa keluar karena ya nyokap juga nggak ngebolehin keluar. Tapi kalau ke supermarket belanja ya keluar tetap sama, cuman yang sampai rumah bersih ya gitulah. Tapi 2 minggu belakang kayak gue udah mulai, pala gue nih udah mulai mau pecah gitu ya. Jadi ngeliat gue di rumah tuh udah capek banget. Lu tahu ya, tahu gue kan, gue tuh orangnya easy going, maunya jalan, maunya ketemu orang ya. Jadi udah mulai main-main sih 2 minggu kemarin, nyari lapangan ya, main basket juga sih. Sebenarnya aktivitas basket juga nggak jauh-jauh dari sana. Ya tapi ya istilahnya memang sebenarnya kan nggak yang keluar yang aneh-aneh juga kan, tapi cuma main basket. Enggak lah, gitu kan. Tutup semua yang aneh-aneh bro. Gak ada yang aneh. Gak bisa ke mall, gak bisa. Iya benar juga gak sih. Bisa pertanyaan gue juga gak ada. Kita iya kan sih. Mainnya ke mall, kita kemana lagi? Bener, hiburan kita cuma mall sih sebenarnya. Sebagai kalau nggak ke lapangan basket ya udah ke mall, ke bioskop, paling udah itu doang hiburan seorang pelatih ya. Iya juga sih. Tapi terus lu nyadar nggak, maksudnya kan ya kalau kita ngomongin negatifnya COVID kan, aduh banyak banget sih. Kita 3 bulan gak ada penghasilan kan, nggak mungkin. Lu mau ngelatih siapa, virus corona lu latih kan nggak mungkin gitu. boleh Kan nggak mungkin gitu. Jadi kan kita nggak ada income. Tapi kalau gue sendiri sih, kalau gue banyak bersyukurnya ya, maksudnya bersyukur jadi istilahnya gue jadi banyak waktu di rumah. Terus gue jadi lebih banyak tidur, yang tadinya kan cuman ya pasti banyak istirahat. Itu dia banyak istirahat kan. Nah kalau dari lu sendiri, makan teratur, banyak istirahat. Nah kalau lu sendiri apa yang paling disyukurin dah dengan COVID ini? Gue ya itu bener sih. Yang gue syukurin, gue makin deket sama keluarga gue yang pasti, sama nyokap gue balik lagi sama nyokap gue di rumah, banyak ngobrol, terus istirahatnya. Sebenarnya tidur juga gue tuh nggak jadi membaik juga sih, apalagi kemarin puasa kan, ya agak sedikit berantakan juga tidur. Makan yang pasti makin bagus, makan jadi rajin gitu. Biasanya tuh kita kan kayak ngajar full tengah-tengah doang gitu, kita sering makan. Itu juga kalau ingat malam sampai rumah. Kalau ini tuh kalau ini tuh lapar sedikit ya tinggal teriak gitu kan, tinggal ambil ke sebelah, tinggal makan gitu. Itu aja sih. Tapi kalau gue pribadi sebenarnya dari awal COVID kayak sebulan pertama COVID itu gue udah ada online sih. Ada beberapa, gue kan ada ngajar di 3 klub. Nah, 2 klub 1 akademi. Nah, akademi baru mulai bulan ini. Yang klub udah mulai dari 2 bulan lalu. Salah satu klubnya. Jadi sebenarnya tetap ngajar. Gue alhamdulillah yang gue syukur juga tetap ada penghasilan sih buat gue pribadi gitu. Ada support lah gitu dari klub buat kita pelatih yang kerjanya sebenarnya ngelatih doang gitu. Gak ada sebenarnya enak sih kan. Lo termasuk enak sih. Kalau gue kan, gue benar-benar nggak ada sih. Gue awal COVID gue sempat ada sebelum puasa tuh gue sempat ada, karena gue di Alizar masih ada ekskul kan, karena dia ada apa namanya kalau bahasanya masih aktif ya? Masih aktif. Jadi gue ada ekskul jarak jauh gitu. Jadi pembelajaran PEJJ
pelajaran ekskul jarak jauh gitu loh tetap ada, tapi pas begitu udah setelah puasa sampai dengan sekarang gue udah nggak ada karena kan emang udah libur sekolah juga kan. Jadi, emang udah libur kan, iya, libur sekolah, iya benar. Jadi gue udah nggak ada, bener-bener udah nggak ada pemasukan, udah nggak ada income, makanya jadi sekarang tuh kalau misal dibilang gatel banget pengen ngelatih, tapi gue masih takut banget gitu loh. Lah, kayak gila. Sebenarnya bukan karena gue kalau kangen ke lapangannya sih masih bisa diobatin ya, cuman kangen masih ada yang diobatin. Masuk ke dalam rekening itu yang lebih kangen. Ya, secara maksudnya kan kita pengeluaran jalan terus, tapi pemasukan nggak jalan ya, gimana dong? Jadi kan pengeluaran itu nggak berhenti, mau ada covid, mau ada gempa, mau ada apa, tsunami, pengeluaran mana pengeluaran. Iya, pemasukan makanya, itu yang pemasukan bahaya, itu. Nah makanya gue bilang kayak oke, udah mulai ini nih, udah mulai bingung nih mau ngapain, tapi ya tetap disyukurin aja lah. Ya iya, mungkin memang siapa tahu pakai tabungan dulu, taunya ntar kita pas selesai covid dapat hasilnya yang lebih besar gitu kan. Amin aja, kita aminin dulu aja. Aminin dulu aja. Iya, kita aminin dulu. Siapa tahu kan habis covid jadi gaji pelatih Indonesia harus sudah mulai standarnya segini. Wah gila nggak tuh? Kalah orang kantoran. Amin. Ya gitu. Nah, terus disupport lah ya, semoga kita makin nanti habis covid disupport gitu loh olahraga ya nggak? Amin banget sih gitu. Terus kan ibaratnya gini, gue kan tau lah track record lu kan, maksudnya kita dulu sama-sama sama-sama pemain, sama-sama bareng, kita bareng lah. Iya, itu sama-sama atlet daerah, terus ya pemain sekolah juga. Kalau lu kan sempat ngerasain semi pro lah ya, belum, maksudnya kalau gue kan agak kurang berhasil gitu. Nggak sampai. Ya, nggak sampai juga. Hampir mendekati main pro gitu loh. Pertanyaan gue, ini sebenarnya pertanyaan entah gue bisa ngejawab atau nggak, masih bingung juga. Kenapa lu memilih jadi pelatih? Kenapa lu nggak ngelanjutin jadi pemain aja? Aduh. Nah, susah nggak tuh pertanyaan? Gimana ya? Sebenarnya kalau buat gue gampang. Mungkin kalau buat gue nggak tahu ya. Kalau buat gue gini. Pertama gue ngeliat keluarga gue yang pasti. Gue ngeliat nyokap gue ngeliat gue gitu. Gue sekolah pakai basket, semua sampai gue kuliah pakai basket, sampai selesai gue alhamdulillah dibantu sama basket. Terus gue berpikir kayaknya di basket nih cocok gitu buat gue emang orangnya orang luar gitu, so terus apalagi yang gue bisa dapat selain gue cuma main gitu. Yang pasti untuk jadi skill gue yang nggak jago-jago amat gitu ya, buat jadi pemain yang dengan penghasilan besar gitu. Gue pikir mungkin kemampuan gue yang banyak ngoceh di lapangan gitu kan, gue banyak pengen tahu gitu pelatih ini, banyak komentari pelatih kan, gue salah satu pemain yang agak toksik juga sama pelatih. Jadi gue pikir kayaknya seru juga gitu kalau jadi ngelatih. Terus ya emang kebutuhan juga sih, kebutuhan, jadi pernah diajakin ngajar, coba-coba, gue ngerasa ternyata seru juga. Ya udah, diikutin penghasilannya oke, ikutin terus, kejar terus. Benar. Iya sih, seru juga sih. Tapi jadi ini berandai-andai ya. Gue soalnya gue suka nanya juga dalam diri gue. Kalau gue nggak jadi pelatih, gue bakal jadi apa ya? Nah, lu pernah mikirin itu nggak? Kira-kira lu bakal jadi apa? Mikirin sih. Gue nggak tahu. Gue pernah mikir kayak, gue kalau nggak ngelatih gue ngapain? Kayaknya yang pasti gue nggak tahu gue ngapain, karena gue nggak tahu. Orang bilang kayak coba dulu kerja karena dia punya ijazah gitu, bisa lu kerja. Cuma gue ngerasa gak mungkin deh seorang Indriana Retno Savitri ada di kantor pakai kemeja gitu kan, pakai rok span, duduk tek. Aduh enggak deh. Gue rasa gue kalau di rumah juga kali gue ngapain gitu, di rumah doang kali. Ya nggak tahu juga, karena gue ngerasa emang ya passion gue banget gitu. Di basket tuh gue banget lah pokoknya. Iya, gue juga mikir cocok jadinya, kena lah. Gue juga bakal jadi apa ya kalau bukan jadi pelatih ya. Gue juga sampai sekarang gila, maksudnya ya yang lu bilang tadi, kita sama-sama punya sarjana, kita sama-sama sarjana S1 gitu kan. Cuman masalahnya, ini gue bakal jadi apa? Apalagi kalau lu ilmu komunikasi masih broadcast gitu kan. Ilmu komunikasi. Iya. Gue masih outdoor sih. Gue masih bisa jadi reporter, gue masih bisa jadi kameramen. Cuman kayak enggak deh kayaknya. Tapi lu bayangin kalau gitu kan? Kalau gue sarjana hubungan internasional, ya kan? Gue jadi duta besar. Lu kerja di kedutaan sih. Yang ada gue stres di kedutaan, jadi duta besar. Tapi ada satu pembelaan gue bahwa ilmu gue HI itu kepake dikit lah. Kemarin ke Amerika bahasa Inggris gue kepake dikit. Alhamdulillah. Jadi ilmu HI-nya kepake dikit. Belum nih gue. Lu belum. Ilmu komunikasi gue di basket belum kepake. Lu harus bikin YouTube kayak gue.
Enggak, ini lu yang pakai ilmu gue nggak tahu nih lu nyolong ilmu gue dari mana, tiba-tiba lu yang bikin konten kayak gini, gue nggak ngerti. Enggak, sebenarnya jadi awal gue bikin konten ini tuh jadi banyak jadi setelah gue all-star nih, jadi banyak banget pelatih dari daerah, gue lupa dari Cilacap lah dari mana gitu, jadi banyak yang nge-DM gue gitu kan, coach saya baru mulai ngelatih, saya tuh begini-gini nanya, terus banyak pelatih muda dari daerah, terus banyak pelatih yang istilahnya minim pengalaman, terus minim pengetahuan juga, jadi banyak nanya ke gue. Nah daripada gue istilahnya bingung jawabin satu-satu gitu kan, mendingan gue bikin kayak gini kan, terus udah gitu istilahnya gue beruntung lah, gue bisa kenal sama orang-orang gitu kan, jadi makanya gue bikin aja kayak gitu. Dan nah salah satunya nih gue pengen juga, maksudnya kita kan ibaratnya kita sama-sama merintis dari awal lah, kita benar-benar dari nol, kita dari atlet daerah, benar, dari nol banget, kita dari atlet daerah, terus begitu tiba-tiba kita ditunjuk jadi pelatih di tim yang dulu kita main di situ di daerah itu juga. Ya istilahnya kita struggle sama-sama, yang tadinya di underestimate bisa apa sih lo segala macam, sampai kita benar banget. Aduh, sekarang istilahnya kita mau udah ya bisa dibilang alhamdulillahnya sih, maksudnya kayak ayo dong lu ngelatih sini dong, jadi yang tadinya kita nyari-nyari sekarang jadi kita yang dicari gitu loh, istilahnya gitu. Jadi itu kan sebuah pencapaian gitu loh. Nah apa yang bisa lu sharing sama, maksudnya ini kan gue bakal share di YouTube gue, dan maksudnya apa yang bisa lu sharing sama teman-teman pelatih di luar sana. Ini nggak ada maksud kita menggurui ya, enggak, tapi cuman lebih kayak kita sharing pengalaman kita aja sih gitu loh. Nah itu yang mau lu sharing apa? Kalau gue boleh sharing tentang pengalaman ngelatih gue ya, sebenarnya gini, ya yang tadi lu bilang sih, kita kan awalnya nih atlet, bener-bener definisi atlet lah, kita emang gila basket gitu loh, kemana aja kita kejar gitu, sampai akhirnya kebutuhan berkata lain gitu, kita ya harus cari nafkah lah gitu buat keluarga, kebetulan nopang keluarga juga. Akhirnya gue coba buat ngelatih, iseng-iseng ngajar, ya nggak babu, istilah kasarnya nggak babu dulu juga, nggak maksudnya kita pelatih, maksudnya banyak orang yang ngomong sekarang lah pelatih muda tahu apa sih gitu kan, mungkin banyak sih pasti di luar sana yang mikir kayak ya ampun lu cetek baru juga main daerah, bisa mikir kayak gitu, baru juga megang ini megang itu, belum lah, masih jauh. Tapi kalau gue pribadi nganggapnya buat orang-orang yang ngomong kayak gitu, justru kita ini, kalau gue ngerasa kita ini yang muda ini lebih membahayakan gitu, karena kita nih fresh banget, kita nih mau lu suruh gue kemana aja gue samper, lu mau suruh gue ngajar di mana aja lu gue samper. Emang karena niat, karena apalagi buat kita, buat kayak lu sama gue itu yang mau passionnya di sini, jadi emang kita tuh niatnya berbagi ilmu gitu loh, bukan orang yang maaf ya, gue nggak ngidir siapapun, tapi maksud gue kayak banyak juga yang kayak gila hormat, pengen dipandang, maunya ngelatihnya yang bagus-bagus, akhirnya ya pokoknya segala macam itu. Kalau gue dulu dari ngelatih ya dari asisten, dari ngompres, dari bener-bener ngangkatin barang-barang, ya pokoknya kerja rodi lah. Gue belajar lah kesana kemari, maksudnya nanya banyak nanya, nggak berhenti belajar juga gitu, banyak ngadepin masalah di lapangan juga. Ya kalah, ya dipermalukan gitu, yang harusnya kita tahu keputusan yang nggak kita ambil ternyata kita ambil, akhirnya kita tidak kalah, kita orang makin underestimate. Pokoknya kalau ditanya pengalaman gue ngelatih, seru banget sih kalau buat gue pribadi. Dari apa ya, itu dia bener, dari kita orang kita samper, mau dong kita kerjaan gitu, kasih ngelatih, nggak apa-apa deh, nggak usah dibayar, yang penting gue ngikut, gue pengen tahu nih lu kayak gimana ngajarnya. Sampai akhirnya sekarang ya alhamdulillah, walaupun tahu kegiatan gue padat, masih ada aja yang nawarin ngelatih. Ya emang nggak besar, maksudnya bukan hal yang besar gitu, cuman ada kebanggaan sendiri gitu, kayak ya ampun gue nih dulu receh loh gitu, gue tuh dulu megangin es batu, gue tuh megangin gue tuh mijitin kaki anak-anak doang gitu, gue cuman pengen ngelatih teriak-teriak gitu, ngeliat orang nih ngapain teriak-teriak, pengen tahu aja awalnya. Tapi sampai akhirnya sekarang orang udah kasih kepercayaan ke kita gitu, orang udah mau pakai jasa kita gitu, apa yang ada di otak kita nih tentang basket, mereka pengen juga kita sharing gitu. Kayak gitu sih paling. Iya sih, emang istilahnya ya untuk sampai di titik ini sebenarnya nggak gampang sih, itu dia sih, maksudnya kadang orang cuma ngelihatnya sekarang kita apalagi Tika
Orang tuh ngeliat kita kayaknya itu berdua enak banget main naik terus bener gak? Iya, Orang tuh pasti ngeliatnya gitu, cepet banget sih naiknya. Bukan masalah cepet naiknya, pengorbanan yang kita lakuin itu gila banget. Iya sih benar. Gue masih banget. Ngelawan orang tua, bener gak? Kita sampai berantem sama nyokap sana sini, kuliah berantakan sempet. Wah, itu sih maksudnya gue kalau misalnya di apa namanya di flashback lagi nih, misalnya gue kayak gila kalau dibilang gue untuk sampai dengan posisi ini, gila gue sampai nunda 1 tahun masa kuliah gue ngerjain skripsi gue cuman buat ngurusin gue setengah tahun gitu kan. Iya maksudnya kayak beruntunglah istilahnya apa namanya ya, orang-orang yang maksudnya bisa langsung naik gitu loh. Kalau kita memang bisa dibilang prosesnya memang cepat gitu loh, tapi dengan proses yang cepat sebenarnya dengan proses kita yang cepat itu ada di balik itu ada pengorbanan kita yang benar-benar yang dikorbankan juga, nggak yang truly kita cepet cuman emang udah oke enggak, kita juga ada yang pengorbanan segala macam. Gue juga masih ingat nggak lu yang kita megang tim popda, gue harus wisuda lu megang tim gitu yang wah itu gue emang bener kayak ya kayak gitu itu maksudnya kayak orang nggak tahu gitu kan, orang nggak tahu di balik itu gimana, orang nggak tahu orang kita pasti gimana. Ya itulah, kita kan manusia ya Tik ya, kita manusia, kita nggak bisa ngindarin lah pikiran orang tuh yang mungkin entah apa yang mereka pikir, mungkin mereka ngelihat kita ya enak banget sekarang, enak sama Tika, ditawarin di mana-mana gitu, padahal kita juga dulu ngemis gitu loh. Benar. Kita juga dulu dibayar semaunya mereka mau kasih kita berapa gitu loh. Yang penting gue marah-marah aja di lapangan kan. Yang penting gue ngelatih aja udah, gue nggak peduli nih mau gimana. Gue ngelatih, gue penting marah-marah. Pokoknya nih tersalurkan nih nafsu gue sama basket, apa yang gue pengen lakuin gak bisa, lu pokoknya gue kasih ke atlet gue deh. Dari itu aja paling kan. Gue juga kalau gue sekarang ada fase di mana gue ngerasa dulu nih gue ngelatih, pokoknya lu harus latihan kayak gini gitu loh. Sampai akhirnya gue sekarang tuh udah di fase di mana ngetik, lu harusnya mengasih yang begini yang sesuai kebutuhan segala. Ya nggak sih, lu maksudnya kayak kita kan ya itu tadi kita nih sialnya adalah mantan pemain. Jadi kan kita mau nggak mau dulu gue sama pelatih gue tuh gini gitu loh. Padahal tapi setelah kita maksudnya satu hal yang maksudnya yang harus kita garis bawahi sih, maksudnya kita bersyukur gitu loh, kita tipe pelatih yang tipe orang yang pengen belajar gitu loh, maksudnya tipe orang yang pengen dapat ilmu baru lagi, kita terbuka gitu, nggak tahu banget. Iya, nggak yang dulu pelatih gue nggak gini pokoknya gue gini, enggak, kita nggak yang idealis tapi kita masih mau belajar kayak gitu sih. Itu sih yang gue yang gue bersyukur banget, istilahnya kita masih bisa di posisi yang seperti itu kayak gitu. Nah terus nih kalau buat lu sendiri ya, hal yang menyenangkan sebagai seorang pelatih itu apa? Hal yang paling menyenangkan menurut lu sebagai seorang pelatih? Itu balik yang tadi gue bilang, apa yang ada di otak gue nih, yang gue pengen gue bisa lakuin gitu ya, atau yang dulu pengen gue capai, gue bisa salurin ke semua pemain gue. Siapapun yang pengen belajar sama gue pengen lu jadi ya. Sebenarnya kalau gue jujur pribadi mungkin ngerasa agak egois gitu, gue maunya lu jadi kayak gue gitu, kayak guanya ya lu pokoknya jadi karakter gue nih kalau lu jadi latihan sama gue gitu. Gue pengen nyalurin apa yang ada di otak gue saat gue sama basket tuh kayak gini gitu, karena gue nggak bisa ngelakuin nih, gue pengennya lu bisa kayak gini, ini yang terbaik menurut gue, ini yang paling baik yang ada di otak gue yang pengen gue salurin. Semua ilmu yang gue dapet, semua ilmu dari segala tempat, dari pengalaman gue awal ngelatih ya, itu yang pengen gue sharing, itu aja sih. Ya kayak senang aja gitu, punya murid-murid bisa sharing semuanya, itu ya suka aja gitu loh. Iya sih, senang aja rasanya. Emang itu sih emang menyenangkan sih, tapi tiap orang memang beda-beda sih. Kalau gue nggak tahu kenapa gue maksudnya hal yang paling menyenangkan jadi seorang pelatih itu kayak kenal banyak orang. Gue maksudnya kayak senang aja gitu, kayak gue ketemu karakter pemain yang lain. Ya sih, gitu. Ya banget. Dari yang ketemu pemain yang tadinya lugu gitu kan, terus ketemu pemain yang susah dikasih tahu, itu buat gue sih seru banget. Beda orang gitu, benar. Kayak itu seru banget. Gak cuma pemain, pelatih juga loh. Nah kalau kita lawan pelatih, kita tanding, itu juga seru banget. Gila, kan? Itu hal yang paling seru nih, maksudnya sampai dengan detik ini gue maksudnya masih keinget tuh yang waktu kita di Popwil di Jogja, yang kita target kita cuma pas lawan Jogja, target kita itu sebenarnya kita salah sih, tapi maksudnya itu udah menjadi pencapaian yang luar biasa menurut gua. Ingat ya, kita cuma target kita cuma bikin Kavari berdiri
Ingat kalau yang dia megang jognya, Iya. dia kan cuma duduk doang di belakang base gitu kan. Terus Di Solo itu kita di Solo, popil di Solo. Solo ya? Oh iya di Solo. Terus sebenarnya kayak Yang kita kan popil di Solo. terus dia megang apa dia advisor di Jogja kan. Terus Sampai megang board. sampai dia megang board itu maksudnya kurang apa lagi? maksud kita istilahnya kita nggak muluk-muluk, kita nggak Bangga nyari lah, menang bangga. segala macam, tapi istilahnya kayak kebanggaan kita adalah ketika ngeliat senior yang udah punya nama, udah punya apa, maksudnya dia memperhitungkan kita. Itu sih yang gue pengen apa Memperhitungkan. yang bener, paling bener apa ya mengesankan buat gue sebagai seorang pelatih itu sih. Maksudnya kita nggak muluk-muluk pengen dibayar mahal, enggak juga, terus pengen terkenal, enggak sih. Gue dari Enggak dulu juga. emang gak minta pengen terkenal, tapi cuma pengen kayak pengalaman-pengalaman yang kita dapat aja sih dari setiap ngelatih kayak gitu sih. Seru sih beneran, makanya itu yang bikin gue kangen sih Seru sekarang. banget. Lu kangen hype? Seru banget. Ini nggak sih? Seru banget. Kangen banget gak sih suasana ngelatih, suasana ngelatih tanding gitu lagi berisik-berisik terus lu ngelatih? Iya. Iya gak sih vibes itu yang gak ada, yang sekarang tuh gila 3 bulan. Kangen banget lah. Lu bayangin gue nih kan 3 bulan nih, berarti otomatis 2 bulan lah gue udah ngelatih online. Ya ampun TKL ngelatih online sangat amat tidak apa ya menurut gue sebenarnya efektifnya lu pasti penguatan. Lu kan gue ngasih macam materinya pasti penguatan gitu, ada penguatannya, otomatis otot anak-anak tuh nggak bakal hilang gitu nanti kalau balik lapangan udah aman. Tapi ini pala udah mau pecah, lu bayangin kita cuma punya ruang sekotak, apalagi kalau bukan dribble. Lu mau nge-shoot gimana caranya, ya kan? Lu mau finishing gimana caranya, lu mau passing aja nggak ada jarak. Jadi pala kita nih dibikin pusing supaya gimana caranya anak-anak kan nggak bosen. Kita kan ngelatih itu doang, kita kan nggak boleh, kita kan harus bikin anak-anak elah ngelatih ngasihnya ini lagi dribble kanan kiri doang between. Ya ampun. Jadi kalau lu tanya kangen atau enggak, gila kangen banget lah. Gue mau lah ngasih lagi anak-anak lari, muter lapangan, passing mereka apa ujung court to court gitu loh. Kangen banget lah. Apalagi tanding gitu loh. Ya kan kita sih apa sama pelatih sebelah gitu kan, udah ngenye-ngenyean gitu kan. Ya seru lah. Wah, udah panik nih pelatih sebelah gitu. Paling seru tuh kalau nungguin momen kayak gitu. Wah, udah ngambil time out nih, kerjain lagi ya. Aduh. Ya itu seru sih, itu bener seru. Nah, terus maksudnya kayak kita jadi apa ya? Bukan mau beradu otak pinter atau enggak, bukan. Tapi kalau gue bilang kita kayak gitu kayak seru aja gitu. Lu tuh terpacu jadinya kayak ini apa yang harus gue lakuin kalau dia udah ngelakuin ini gitu. Apa yang gue harus kerjain kalau dia udah begini gitu. Kayak seru aja kepancing gitu. Jadi mikirnya tuh lebih ke apa ya, lebih ke situasional ya nggak sih? Maksudnya kan kalau sekarang kan kita makanya anak basket nggak ada yang bodoh. Iya, makanya pas sekarang nih gue mikir kayak aduh di rumah gue mau bikin program ini nih, kayak menurut gue kayak agak sia-sia gitu. Nggak sia-sia sih, maksudnya kayak gue ngapain bikin program capek-capek, gue aja nggak tahu nih kondisi anak-anak gue sekarang bagaimana gitu kan. Itu dia, kita nggak tahu kondisi anak-anak kita kayak gimana. Gue bikin program sebagus apapun tapi gue nggak tahu apa kondisi lapangan gue. Ya gue kayak agak aduh kayak gue ngeblank gitu kan. Gue tipe pelatih memang gue bikin program nih sebelumnya nih, tapi kalau begitu gue udah ketemu nih pasti program gue akan gue ubah gitu, karena gue tahu kondisi di lapangan dulu. Gue nggak mau yang kayak dukun, program ini gue harus jalan kayak gini, gue pemain pro kali ya, gue ngelatih pemain. Iya. Soalnya kan banyak juga kan kita kan ngelatih yang dribble kiri kadang masih lepas-lepas, kanan masih hilang gitu makanya. kan. Yang kadang sorry datangnya telat. Wah, udah tuh masih ada lah. Iya. Kayak gitu. Maaf ketiduran. Gue masih kepo ya kalau pelatih-pelatih senior, maksudnya pelatih-pelatih yang maksudnya yang kita idolakan, kalau dia ketemu pemain-pemain kayak gitu dia ngapain ya? Gue masih kepo sih maksudnya. Kayaknya kelas. Ya mungkin dulu pusingnya sama kayak kita. Cuman kan mungkin sekarang kan kalau pelatih senior yang pasti kita idolain ya pasti mereka udah apa, pemainnya juga udah tahu diri kali ya, siap diapain aja gitu kan. Kalau pemain kita kan kita apain aja ya, kalau nggak hilang kita dikata-katain gitu kan. Ngadu sama orang tua ya sekarang kan gitu. Ngadu sama orang tua itu udah paling top. Iya benar-benar juga sih. Nah untungnya orang tuanya kadang deket. Iya sih itu keuntungan kita pelatih muda. Iya tapi nih maksudnya lu nih kan sebagai pelatih gitu kan, lu punya nggak maksudnya kayak siapa atau apa gitu yang memotivasi lu untuk menjadi seorang pelatih yang lebih hebat, maksudnya nggak ya yang lebih baik lah intinya kayak gitu. Lu ada nggak kira-kira maksudnya kayak figur atau role model lu untuk menjadi seorang pelatih yang baik? Kalau sosok gue ditanya sosok siapa gitu ya, apa ya, gue tuh nggak terlalu ngikutin ya, gue nggak tahu ya, gue tuh jujur bukan pelatih yang ngikutin basket Indonesia ya. Maksudnya gue bukan karena gue nggak appreciate banget, cuma maksudnya
gue lebih suka nonton pelatih keluar gitu loh. Gue banyak lihat, gue suka banget figurnya Popovich, Steve Kerr, pelatih-pelatih yang menurut gue otaknya gila gini orang ini kok bisa gitu ya, maksudnya dia tuh terus apa ya yang dia lakuin tuh motivasi maksudnya kayak dia punya pemain yang egonya pasti gila banget, semua itu pemain profesional kan, egonya tinggi banget, dia bisa ngeredam, bisa jadiin mereka satu kesatuan. Itu ya sih yang pasti gue maksudnya jadi motivasi gue, maksudnya figur ya pasti pelatih dari luar. Tapi kalau gue sendiri sebagai pelatih, kalau motivasi diri gue sendiri ya itu aja sih yang gue bilang. Gue emang pengen nih otak basket gue sebar lah, semua orang tahu lah kalau ada Indriana Retno gitu loh, juga pelatih, ada pelatih muda, pelatih ya ecek lah. Tapi apapun yang ada di otak gue nih, gue pengen semua orang juga bisa tahu gitu. Itu aja sih. Kayak tahun depan All Star nih. Aminin aja dulu. Aminin aja dulu. Amin. Siapa tahu kan ketularan gitu kan. Saya ngerasain lah di sebelah Anda lah pas Anda lagi dipanggil gitu kan. Kita udah bilang dari awal, Katika tuh tenang aja, gak usah grogi. Katika tuh hard work pays off. Tenang aja, kerja keras tuh gak bakal mengkhianati hasil. Tapi kan maksudnya kan ya lu tahu sendiri kan, maksudnya gue udah yang posisi di mana kayak oke, tahun ini gue cuma mau udah camp aja disyukur. Kan secara lu kan di Bel Banten nominasi langsung kan. Gue kan sempet ada break dulu tuh. Ya kan, ada Championship Series baru ada ini. Bahkan lu duluan yang kepilih first team baru gue. Makanya kan yang ingat ya gue story ini udah jauh-jauh gue main ke Jakarta, gue ketemu ya lu lagi. Itu kan makanya gue bilang kalau jodoh mah gak kemana kan kita tuh mau misah kayak apa, mau berantem kayak maksudnya kayak mau ribut kayak apa, mau orang ngomongnya kayak apa, ketemu terserah mereka dah, mereka mau ngomong apa terserah. Itu tuh gak bakal bisa. Iya benar. Ya udah lah, biarin aja orang berbicara ya, kita mah diem aja kan lumayan pahala kita nambah dari mereka kan ya gitu. Alhamdulillah. Nah, ada lagi pertanyaan gue ada 2 pertanyaan lagi. Ini sebenarnya pertanyaannya agak krusial sih, nggak krusial banget sih. Nggak, gue bikin deg-degan aja. Soalnya gue tahu lu udah pasti deg-degan kalau gue. Oke. Nah, gue tuh grogi ditanya sama pelatih All-Star grogi gue. Aduh, biasa aja lah. Pokoknya gini, Amin. Lu sebagai seorang pelatih gitu kan, lu tuh pengen dikenal sebagai pelatih yang seperti apa? Apa ya? Aduh, gue tuh sebenarnya pengen dikenal ya pelatih yang easy gue gitu loh, yang santai orangnya, nggak mau yang kaku, nggak mau yang apa ya itu dia. Makanya gue tuh sebenarnya tipe pelatih yang orang pasti tahu lah, orang pasti ngeliat kayak ini orang kok mainnya sama atlet ya, ini orang kok kemana-mana mainnya sama atlet ya gitu ya. Orang pasti bertanya-tanya, maksudnya kayak nanti nggak ada kesenggangan antara pelatih sama atlet. Alhamdulillah untungnya selama ini selama gue ngelatih, mau gue sedekat apapun sama pemain gue, tetap ada batasan. Maksudnya gue tetap ada batasan pemain sama pelatih. Jadi kalau dibilang mau jadi pelatih yang dilihat sama orang seperti apa, ya pasti pelatih yang easy going, yang memang asik, muda, kayak masih semangat. Lu mau kasih gue apa, gue jabanin gitu loh, istilah kasarnya gitu loh. Gak mau yang muluk-muluk lah. Gue juga maksudnya ngelatih ini jujur aja dari memang passion, dari memang ini gue banget gitu, sama ya kebutuhan juga sih. Jadi gue lebih ke fokus, pokoknya gue ngelatih supaya pemasukan gue tetap stabil. Jadi gue nggak bener-bener yang wah gue nih nanti harus jadi pelatih kayak gini nih, enggak sih. Gue sih lebih yang santai, yang maksudnya yang penting kebutuhan gue tercukupi gitu aja sih. Karena ini passion gue, kerja pakai hobi enak banget. Buat lo yang belum kerja pakai hobi, gue tunggu lah, enak banget, gue gak bohong. Harus ngerasain sih ya. Banyak orang yang iri sama kita ketika banyak banget orang yang iri sama kita ngeliat temen gue, apalagi banyak banget yang kayak gimana lu enak banget, lu bisa main, lu main mulu gitu kan, temen gue yang seumuran gue gitu. Gue bilang ya alhamdulillah gue dapetnya kerja karena hobi gue gitu, karena passion gue. Jadi mau secapek apapun ketika pasti ngerasain. Dari jam 6 pagi kita ngelatih sampai jam 6 malam, kadang sampai jam 9 sampai jam 8, gak ada capeknya, bener kan? Bener. Pasti capeknya kalau kita di rumah ya, aduh capek juga ya badan. Tapi itu pas kita ngejalanin,
pas kita ngejalanin dari satu tempat ke tempat satu hari bisa 4 sampai 3 tempat, gak kerasa capeknya. Karena kita ketemunya sama bola, sama lapangan, sama orang yang kayak kita gitu loh. Yang anak basket gitu, yang asik. Satu frekuensi gitu lah ya. Satu frekuensi. Iya. Bener. Ya sih, apa namanya ya, kalau orang melihat sebenarnya ya hampir sama. Jadi ada kejadian lucu jadi ceritanya gue lupa. Pokoknya anak Aliza kan, di Aliza kan gue nanti SMP SMA. Cuman ada anak SMP yang SD-nya juga anak basket gitu. Nah rata-rata itu kan banyak yang klubnya di Victoria kan. Terus jadi kayak ketika di Victoria tuh ada pelatih baru cewek, persis banget kayak Katika pelatihnya. Terus gue udah mati. Iya banyak banget yang bilang gitu. Terus gue diemin ya. Oh iya tante, itu teman saya kebetulan gini. Terus ada beberapa, maksudnya nggak sedikit yang ngomong kayak gitu. Ya balik lagi, maksudnya kita sama-sama dari lingkungan yang sama gitu kan, maksudnya dulu satu tim yang sama, ilmunya kurang lebih sama ya Katika. Iya, maksudnya kita satu sumber. Kita satu sumber, cuman mungkin cuma sekarang aja kita pengen mencoba keluar dari zona nyaman gitu kan. Selama ini kan kita memang bener banget. Istilahnya ngelakuin hal-hal yang istilahnya ya udah kita di track kita di situ aja. Cuman kan sebagai individu kita pengen jadi pelatih yang pengen nambah ilmu lagi. Kalau ada Tika. Iya, kayak gitu kan. Kalau orang-orang mungkin dulu taunya oh kamu yang di Banten itu ya, yang mana cewek satu lagi gitu kan, pokoknya satu kerudung satu enggak yang diingat itu gitu kan. Iya, semua orang ngomong kayak gitu Katika. Maksudnya kayak orang-orang taunya aku yang berdosa ya, aku yang nggak berdosa ya, nggak pakai kerudung. Enggak, itu enggak ada. Siapa tahu lebih banyak dosa dari itu. Enggak, maksudnya kayak kita adalah sekarang maksudnya kita ada di fase di mana yang kita pengen belajar lebih dan pengen keluar dari zona nyaman. Bukan berarti sampai dengan detik ini sih gue masih ingat lah asal gue Banten gitu loh. Tapi istilahnya orang-orang suka pada istilahnya lupa nih sama daerah asalnya segala macam ya. Gue sih ya maksudnya gue nggak perlu mesti bilang ke orang-orang enggak kok gue nggak gini, gue nggak perlu bilang gitu, tapi biarkanlah orang itu menilai sendiri. Tapi perlu dijawab. Iya, gue nggak buktiin karena jadi kemarin setelah gue pulang All Star, gue sempet kayak jadi ini tuh loh, kayak diundang sama salah satu temen, suruh jadi ini speaker di di komunitas pelatih Mojokerto. Lu bayangin ya, ini masih 25 tahun, keren, masih 25 tahun terus ya, keren. Isinya tuh kayak kayak pelatih senior semua gitu kan. Gue kayak langsung sebelumnya kayak gini terus mereka banyak bertanya, Katika kalau di Jakarta gimana gini. Ya itu gue jelasin, sebenarnya saya aslinya adalah pelatih Banten, saya pelatih daerah Banten, saya besar di Banten segala macam, tapi memang DBL kemarin saya ngelatih sekolah di Jakarta, that's why saya mewakili DBL Jakarta kayak gitu. Ya itu gue jelasin dan gue akan selalu memperkenalkan seperti itu. Maksudnya jadi buat ngejawab orang-orang di luar sana yang bilang Tika sekarang lupa sama daerah asalnya segala macam ya. Gue sih terserah orang mau ngomong apa. Yang penting gue ngelakuin selagi gue berusaha untuk jadi yang terbaik ya. Mas bodoh gitu kan. Sama kayak kita. Katika sama Kak Eno lagi berantem nih, udah nggak pernah bareng. Buat kalian haters kita, nih lihat ya, kita tuh gak ada selek-seleknya. Iya kalau maksudnya berteman, kalau kita adu argumen, maksudnya beda pikiran wajar lah. Itu wajar banget. Kita walaupun bareng dari buku yang sama misalkan, pasti ada perbedaan pendapat gitu. Gak mungkin lah kita sampah kan, gak mungkin juga. Masih kita mau berdua mana-mana kan gak mungkin. Gak punya mungkin hasrat sendiri yang cara ngelatih kita mungkin ada sedikit berbeda kan. Orang nggak tahu ya. Sekarang pun Katika bukan Katika doang lah. Ya mulai lah gue kan mulai bantu di Victoria lah. Mulai nih Kak Eno nih ada di Jakarta nih kan. Ini udah mulai kelihatannya mainnya sama anak Jakarta ya, udah mulai banyak juga lah komen-komen, wah udah jadi anak Jakarta nih gitu kan. Padahal ya ampun, rumah kita aja di Banten gitu. Iya betul. Benar-benar. Kita berani ngomong, maksudnya kita bukan berani, kita berani kita ngerasa jadi diri kita sendiri kalau kita di Banten, jujur aja. Maksudnya di Jakarta bukan gue gak jadi diri sendiri, tapi lebih ke kita nih orang pendatang gitu loh. Kalau lu bilang mau jadi anak Jakarta, bukan kayak gitu loh. Lu pembahasannya tuh jangan ke sana. Lu pembahasannya kita nih mau belajar ilmu dari mana aja. Kalau misalkan ada orang Jabar, orang Jatim juga kayak mau coba-coba gitu ya, kita ya buka banget lah, maksudnya kita juga pengen belajar lah dari nggak cuma dari Banten dan sekitar gitu, Banten, Jakarta, putar di situ aja. Kalau memang daerah lain ngajak juga, kita juga bukan nutup kemungkinan kita juga pengen belajar ke sana, benar nggak Katika ya? Kita juga bukan mentang-mentang Jakarta sama Banten agak
gitu gimana gitu kan, kayak rame gitu kan. Jadi kok orang tuh kayak negatif banget sama DKI. Iya sih, padahal ya seru banget di dua daerah seru. Sebenarnya apa ya, gue sih lebih meluruskan aja sih, maksudnya kan kita juga istilahnya yang tadi lo bilang, kita ini sama-sama survive untuk menghidupi keluarga, terus maksudnya juga kita mencari apa untuk memenuhi kebutuhan hari-hari kita tuh bahasa halusnya apa ya, kita mau memperbaiki nasib lah ibarat kayak gitu. Dan iya benar banget kan. Dan ya sialnya adalah kita harus seberang daerah untuk untuk memperbaiki nasib. Jadi makanya kalau misalnya orang-orang berpikir dasar lu nya aja nggak bersyukur segala macam, bukannya nggak bersyukur, bahkan ya istilahnya kalau di agama kita aja kan mengajarkan kita untuk terus mencari ilmu, terus untuk mengupgrade diri untuk jadi lebih baik, untuk memperkaya diri. Itu nggak ada salah ya. Makanya mungkin orang-orang di luar sana, haters di luar sana yang menjudge kita, kita udah lupa nih sama daerah segala macam. Coba apalagi maksudnya ya nggak munafik, banyak yang menjudge seperti itu adalah orang yang asli daerah kita juga. Mungkin ya kita walau alam ya, kita nggak ada yang tahu, mungkin dia iri sama kita atau apa. Tapi sebelum mereka ngomong itu, coba bercermin deh, apakah dia sudah menjadi versi yang terbaik seperti orang-orang minta? Kan enggak, kita memang nggak terbaik buat orang-orang ya, kita berusaha baik sebagai diri kita masing-masing. Kalau jelek ya memang itu hak orang lain, tapi ya bismillah lillahi ta'ala, kita ngelakuin yang terbaik, ya nggak sih? Gue sih kayak gitu ya, soalnya iya, Atini Mardatika El Hasan Esos, luar biasa. Inilah nih ya. Kalau orang tuh maksudnya kelihatan kita tuh perbedaan ini ketika tuh kalau ngomong tuh tertata rapi, kalau gue kan yang maunya gitu ya, semeraut. Anak SIKOM banget gitu ya, santai. Santai. Kalau Katika kan anak kalau gue kan diplomat, gue harus diplomasi gitu kan, jadi kayak diplomatik, semua bahasa diplomatik harus tertata. Tadinya pengen jadi istri diplomat, kalau gue kan kayak acara TV gitu kan, comel gitu kan. Ya lu kayak presenter yang rupi gitu deh. Yang comel gitu kan. Bisa. Terakhir pertanyaan pamungkas gue, sebelum nanti gue ada pertanyaan first question gitu sama lu. Ibaratnya gini, ya gue tau lah sepak terjang lu sebagai pelatih. Lu udah ngelatih sekolah sana sini ABC, sampai yang satu hari tiba-tiba lu kalau ada pintu Doraemon, mungkin pelanggan pertama yang beli adalah lu gitu kan. Yes. Yang sampai istilah bisa dibilang gila banget Katika. Bisa dibilang kayak istilahnya lu kayak udah mau menjemput maut lu kali. Misalnya kayak lu naik motor bisa dari sini ke sini, tiba-tiba lu udah tadi di sini bisa di sini gitu kan. Istilahnya ya sepak terjang lu gue tau lah sedikit banyak, udah ngelatih sekolah banyak, ngelatih alhamdulillah udah punya kesempatan ngelatih daerah juga, terus udah pernah ngelatih klub, pernah ngelatih akademi juga gitu kan. Dari sekian banyak pengalaman lu nih sampai dengan detik ini, kira-kira apa lagi lu ke depannya yang pengen lu capai, apalagi yang pengen istilahnya apa ya, bisa dibilang target lu yang pengen lu capai apa? Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk mengajarkan apapun, tapi segala sesuatu yang bermanfaat bisa kalian ambil, yang tidak bermanfaat bisa kalian buang. So jangan lupa untuk di like, jangan lupa untuk di komen, jangan lupa untuk di subscribe. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.